memang Indika Energi tentunya sebagai perusahaan swasta yang berbasis profit harus dapat profit, Pak. Jadi kami bukan perusahaan sosial yang melakukan kegiatan yang berbasis alam ataupun mengikut atau bekerja sama dengan masyarakat yang dalam bentuk CSR. Bukan itu. Jadi kami harus tekankan bahwa kami memang mencari profit. Hanya saja memang saya sepakat bahwa planet, profit, dan people itu harus berjalan bersama. Bahwa di hari pertama, di sesi opening justru banyak publik melihat leadership dari Sultan Al Jaber menyampaikan bahwa loss and damage sudah conclude. Justru di opening session ini menjadi suatu pertanyaan ya. Banyak pihak yang terperanjat, banyak pihak yang tersenyum-senyum, banyak pihak juga yang ya sudah sewajarnya. Sobat Hijau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Hijau, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zahrul Mutakin, host dari program Pesan dari Dubai, akan berbincang-bincang dengan salah satu pelaku mitigasi, pelaku aksi iklim pada tingkat tapak, pada tingkat lapangan, yaitu dengan Bapak Leonardus Herwindo, Chief Executive Officer dari Indika Nature, sebuah perusahaan energi yang sedang bertransformasi, bertransisi menuju perusahaan yang sangat ramah lingkungan. Dan kali ini Indika Nature juga berada di Dubai mengikuti COP28 UNFCCC dan mengisi acara di Pavilion Indonesia dengan beberapa kegiatan. Nah, kita akan tanya ini, Sobat Hijau, bagaimana bagaimana sebenarnya Indika Nature ini dan apa sebenarnya cita-cita pada jangka panjang dari Indika Nature ini. Pak Leo, selamat datang di podcast kita. Terima kasih sudah hadir di sini, Pak Leo. Pak Leo, kalau kita melihat situasi aksi iklim dunia saat ini, yang semua elemen baik pemerintah, masyarakat, swasta, internasional, agensi, semua sangat fokus bagaimana bisa menurunkan emisi dalam rangka mengurangi dampak pemanasan global sehingga kita bisa menjaga suhu bumi untuk tetap tidak naik atau naik di bawah 2 derajat. Nah, ini apakah ini menjadi hal yang telah difahami kemudian dihayati oleh Indika Nature sehingga Indika terjun ke dalam upaya-upaya yang juga ikut menurunkan emisi dan menjaga kelestarian bumi ini, Pak Leo. Baik, terima kasih Pak Zahrul Mutakin, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jadi Pak, mungkin saya akan mulai cerita dari sisi Indika Energi, di mana Indika Energi adalah perusahaan holding dari Indika Nature, Pak. Indika Energi ini sebelumnya memang sangat berorientasi dan berfokus pada energi atau sumber daya alam yang berasal dari batu bara. Namun kami melihat bahwa hal tersebut harus kita tindak lanjuti dengan lebih bijak. Bagaimana kita bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada
dengan tanpa mengurangi kontribusi kami di dalam menyediakan energi untuk Indonesia ini. Nah, sehingga pada tahun 2018 itu kami memutuskan, manajemen Indika Energi memutuskan untuk melakukan diversifikasi bisnis. Tidak hanya berfokus pada batu bara, namun juga fokus kepada energi yang terbarukan. Energi yang lebih ramah lingkungan yang tentunya nantinya secara jangka panjang akan berkontribusi terhadap bagaimana menyikapi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia maupun di dunia ini. Nah, perubahan strategi tersebut kita lakukan mulai dari tentunya perusahaan-perusahaan kami yang bergerak di bidang batu bara melakukan upaya dekarbonisasi. Upaya yang kedua adalah kami juga mulai berpindah dari batu bara ke non batu bara dengan melakukan divestasi beberapa aset atau perusahaan kami yang bergerak di bidang batu bara. Sudah ada 3 perusahaan yang kami melakukan divestasi sampai dengan saat ini. Dan kemudian inisiatif yang ketiga adalah tentunya kami juga mulai berinvestasi kepada sektor-sektor lain yang tentunya masuk ke dalam kategori rendah karbon. Ya kan, salah satunya adalah kendaraan listrik, kemudian tenaga surya, kemudian juga yang Indika Nature ini di mana kami fokus kepada nature based solution ataupun solusi berbasis alam. Jadi hal-hal tersebutlah yang sudah dilakukan Indika Energi, melakukan transformasi dari core bisnis yang sebelumnya hanya batu bara, sekarang lebih kepada energi-energi lain yang terbarukan dan juga ramah lingkungan. Tapi batu baranya sendiri tidak ditinggalkan atau mau nanti suatu saat akan ditinggalkan begitu? Secara praktikal kan Pak, saat ini batu bara kan masih dibutuhkan ya Pak, betul. Baik Indonesia maupun dunia sebagai sumber daya yang memang mudah dan juga memberikan dampak yang sangat signifikan menurut saya buat dunia perindustrian maupun dunia rumah tangga gitu kan ya, sebagai sumber electricity. Kami merupakan salah satu perusahaan swasta yang mencanangkan akan melakukan net zero emission di tahun 2050 atau lebih awal. Gitu. Jadi ini juga tentunya sejalan dengan pemerintah Indonesia yang akan mencapai net zero emission di Indonesia tahun 2060 ataupun lebih awal, gitu Pak. Jadi secara perlahan kami akan mengurangi sektor-sektor batubara tersebut sesuai dengan regulasi dan juga tentunya arahan dan juga kebijakan dari pemerintah. Gitu. Sobat Hijau, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana komitmen dari Indika Nature untuk bisa bertransformasi dari sebuah perusahaan energi berbasis batu bara yang nanti akan mencapai net zero emission pada tahun 2050 atau bahkan lebih awal. Saya rasa ini komitmen yang patut kita dukung, dan nanti setelah ini kita juga akan berbicara, ada pembicaraan dengan yang lain yang nanti akan berbicara pada level kebijakan nanti setelah saya berbicara dengan Pak Leo. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Leo. Tantangannya itu apa sih untuk menyeimbangkan antara, ya sebagai perusahaan swasta kan harus profit nih. Menyeimbangkan antara profit dengan planet ini tuh bagaimana begitu? Apakah memang sudah dihitung, sudah memang memang nanti tetap ada profit meskipun kami harus mengubah strategi dan sebagainya, atau ya berharap ya nanti jangka panjangnya bisalah berharap akan untung pada jangka panjang begitu, atau memang sudah dihitung secara betul-betul gitu? Terima kasih Pak. Artinya gini Pak, memang Indika Energi tentunya sebagai perusahaan swasta yang berbasis profit harus dapat profit Pak. Jadi kami bukan perusahaan sosial yang melakukan kegiatan yang berbasis alam ataupun mengikut atau bekerja sama dengan masyarakat yang dalam bentuk CSR, bukan itu. Jadi kami harus tekankan bahwa kami memang mencari profit. Hanya saja memang saya sepakat bahwa planet, profit dan people itu harus berjalan bersama. Sehingga Indika Energi ini selalu punya 2 pilar Pak. Pilar yang pertama adalah pilar finansial yang tadi dikatakan harus profit. Yang kedua adalah human capital, di mana kami mengupayakan sumber daya manusia kami menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang peduli lingkungan, sehingga menjalankan bisnis ini tentunya dengan etika bisnis yang baik. Yang kami percaya apabila proses itu dilakukan dengan baik, maka akan membawa
hasil yang baik pula termasuk profit. Nah, memang benar bahwa yang tadinya profit yang diperoleh dari perusahaan yang berbisnis di sektor batubara tentunya akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan baru yang kami dirikan ataupun kami akuisisi. Tentunya perusahaan-perusahaan baru seperti Indica Nature, seperti motor listrik, solar panel tentunya butuh investasi, butuh waktu untuk bisa menghasilkan revenue ataupun profit seperti yang dihasilkan oleh dari sektor batubara. Selain untuk target tadi yang saya sebutkan net zero emission by 2050 atau lebih awal, aspirasi kami yang kami anggap ini yang cukup bold aspiration untuk Indica Energy adalah target kami di tahun 2025 itu revenue antara batubara dan non batubara itu seimbang 50%. Jadi itu target yang dicanangkan oleh manajemen dan juga pimpinan puncak dari Indica Energy untuk membalance revenue ataupun pendapatan dari sektor batubara dan non batubara. Oke. Jadi tetap saja memang ada perbedaan ya antara profit sebelumnya dan profit sekarang, meskipun ya orientasi profit mah tetap saja karena memang perusahaan memang harus profit, kalau tidak profit ya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi Sobat Hijau tadi sudah kita dengarkan juga ya bahwa bagaimana memang challenge untuk bisa tetap profit meskipun juga harus peduli terhadap kelestarian lingkungan dan juga ikut berperan serta dalam upaya aksi iklim dunia tersebut. Nah, pertanyaan terakhir ini buat Pak Leo ini, langkah-langkah strategis apa begitu ya yang kira-kira nanti akan dilaksanakan gitu, mengingat targetnya kan cukup ambisius ini 2050 or sooner mau net zero emission. Apakah ada kiat-kiat khusus atau strategi khusus baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang telah dan akan dilaksanakan oleh Indica Nature dalam rangka mencapai visi pada tahun 2050 tersebut? Mungkin untuk menjawab itu Pak, saya sampaikan mungkin Indica Nature sendiri tidak akan bisa untuk mencapai itu. Oleh sebab itu saya akan bicara dari sisi Indica Energy sebagai holding kami dengan anak usaha yang bergerak di sektor non batubara, gitu ya Pak. Pertama yang kami lakukan adalah kami percaya bahwa kita harus bisa segala sesuatu yang kita lakukan harus bisa kita ukur. Oleh sebab itu yang pertama kita lakukan adalah kita perkaya dulu atau kita juga memulai menggeser dulu KPI dari manajemen. Yang pertama KPI-nya yang tadinya berbasis profit, pendapatan profit EBITDA dari batubara, sekarang ke non batubara kan Pak. Yang memang profitnya tetap harus dicari walaupun memang tidak bisa dalam jangka waktu pendek. Yang kita masukkan sebagai KPI adalah KPI ESG kami Pak. Jadi environment, social, dan governance itu kita masukkan sebagai KPI dari manajemen untuk mengukur. Bener nggak nih bahwa kamu harus mengurangi emisi loh. Nah itu akan masuk sebagai KPI ESG kami. Skop 1, skop 2, skop 3. Semua anak usaha Indica Energy dan bahkan Indica Energy sendiri punya KPI itu. Ya kan? Yang batubara juga melakukan dekarbonisasi, diukur skop 1, skop 2, skop 3-nya. Indica Nature yang even nature based solution itu juga diukur karena berdasarkan data emisi yang terjadi di dunia ini yang dimana ASEAN ini berkontribusi 8% terhadap global emission, 75%-nya itu salah satunya dari sektor agriculture, forestry, dan land use. Di mana dua sektor lainnya adalah electricity dan heat serta transport kan Pak. Jadi walaupun Indica Nature ini seakan-akan berbasis alam, namun ternyata ini juga menjadi kontributor yang tertinggi untuk global emisi. Sehingga ini yang harus kita jaga, termasuk bagaimana cara kami menanam kaliandra yang hasilnya untuk biomasa ataupun wood pellet, itu menanamnya pun dengan cara yang regeneratif. Tidak menggunakan pupuk kimia, nanti supaya hasilnya juga sesuai dengan standar-standar yang dibutuhkan oleh para PLTU tadi, supaya ini dikategorikan menjadi sumber bahan bakar yang memang ramah lingkungan. Begitu juga dengan sektor agroforestry yang ada dilakukan oleh Indica Nature ini, itu pun dilakukan dengan cara regenerative farming system.
supaya nantinya off-taker atau pembeli dari agroforestry kami itu bisa memanfaatkan hasil kami, tidak hanya membeli produknya, tapi juga bisa menjadikan produk kami ini sebagai bagian dari pengurangan emisi karbon mereka. Jadi menjadi insetting karbon dari off-taker ataupun customer kami. Sobat Hijau, sangat menarik bukan? Kita telah mendengarkan bagaimana sebuah perusahaan swasta mengganti atau melakukan transisi KPI-nya sehingga bisa melaksanakan keoperasionalnya itu lebih ramah lingkungan dan menuju transformasi yang sangat-sangat nanti bisa mendukung atau mensupport upaya-upaya iklim, upaya penurunan emisi di tingkat lokal, nasional bahkan global. Dan saya rasa ini upaya yang sangat bagus, menarik dan perlu kita dukung bersama, dan mudah-mudahan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sama sejenis di Indonesia yang memiliki komitmen untuk seperti Indica Energy dan juga Indica Nature ini, supaya ke depan Indonesia bisa mencapai national determined contribution-nya atau kemudian juga target-target net zero emission pada 2060 atau lebih awal, sehingga Indonesia benar-benar mampu membuktikan kepada dunia bahwa kita leading by examples, Pak. Jadi examples-nya ada di Bapak itu salah satunya, sehingga kita tidak hanya omdo atau omong doang, tetapi kita menyatakan sesuatu karena kita sudah melaksanakannya. Demikian Sobat Hijau, kita akhiri perjumpaan kita kali ini, tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan berbicara dengan narasumber lain yang terkait dengan negosiasi dan upaya-upaya kebijakan yang didiskusikan di COP28 UNFCCC kali ini. Assalamualaikum Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa saya akan mengundang seorang narasumber yang sangat berpengalaman dalam hal negosiasi negosiasi global perubahan iklim, terutama di dalam COP UNFCCC, dari COP ke COP hingga COP 28 UNFCCC saat ini di Dubai. Beliau adalah Bapak Ignatius Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat datang di podcast Kabar dari Dubai pada siang hari ini. Pak Wahyu, Bapak kan sudah banyak malang melintang di dunia negosiasi di COP dan sebagainya, tentunya sangat memahami hal-hal yang menjadi perbincangan, isu-isu hangat, isu-isu yang sering muncul, isu-isu yang sangat sulit untuk disepakati dan sebagainya. Namun yang menarik adalah pada COP 28 kali ini, bahkan di hari pertama gitu ya, itu sudah disepakati adanya pendanaan untuk loss and damage fund gitu. Dan ini saya tidak tahu apakah ini merupakan sebuah capaian luar biasa atau sesuatu hal yang biasa atau sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Nah, ini kami ingin tahu ini, Sobat Hijau pasti ingin juga mengetahui mengapa pada hari pertama ketika pembukaan pun sudah bisa disepakati salah satu isu yang sangat krusial tersebut. Nah, pertanyaan pertama pendahuluan itu adalah mungkin Sobat Hijau dan teman-teman sekalian ingin mengetahui apa sih sebenarnya itu loss and damage itu, Pak Wahyu. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ketemu dengan Sobat Hijau di seluruh tanah air dan dimanapun berada. Yang kedua, kami mencoba memberikan respon apa yang disampaikan oleh Pak Sahrul terkait tadi bahwa di hari pertama, di sesi opening justru banyak publik melihat
leadership dari Sultan Al Jaber menyampaikan bahwa loss and damage sudah conclude. Justru di opening session ini menjadi suatu pertanyaan ya. Banyak pihak yang terperanjat, banyak pihak yang tersenyum-senyum, banyak pihak juga yang ya sudah sewajarnya. Jadi ada beberapa kubu yang melihat itu. Bagi delegasi negara-negara yang on off biasanya melihat itu sebagai suatu keterperanjatan atau kaget gitu ya. Kenapa? Belum ada negosiasi sudah conclude. Tapi kita harus melihat juga sebetulnya loss and damage itu prosesnya seberapa jauh. Sudah lama sebetulnya loss and damage dan itu menjadi kebutuhan kita, terutama negara-negara berkembang, negara-negara yang sangat vulnerable, yang membutuhkan dukungan pendanaan. Memang sudah ada dana alokasi adaptation fund, tetapi ini juga masih menjadi dilematik dengan proses implementasi yang sangat berat. Gitu. Kemudian beberapa tahun terakhir memang isu loss and damage menjadi meningkat lagi. Sebetulnya fenomenanya sama juga dengan pendanaan mitigasi yang lainnya juga. Tetapi ini akan menjadi kuat sebetulnya pada saat negara-negara merasa impact dari perubahan iklim ini dampaknya ternyata jauh lebih besar dibandingkan aksi mitigasi dan kebutuhan pendanaannya. Indonesia sekarang menjadi concern ke situ. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang sudah mencoba menganalisis berapa sih kebutuhan pendanaan untuk aksi mitigasi. Setelah dihitung kembali, ternyata kebutuhan pendanaan aksi adaptasi jauh lebih besar. Ya, itulah menjadi concern kita. Dan sebagai contoh, wilayah region ASEAN itu paling vulnerable karena situasi coastline yang sangat panjang, garis pantai, kemudian ring of fire, jadi loss kalau bencana itu luar biasa memang gedenya. Dan damage kerusakan itu juga. Jadi intinya adalah alokasi loss and damage itu menjadi sangat penting ke depannya. Selain kebutuhan yang memang urgent sifatnya juga karena sangat strategis buat Indonesia, aksi mitigasi sudah ada, sudah cukup kuat, tetapi aksi adaptasi perlu dibalancing juga. Sehingga kita akan menciptakan Indonesia sebagai negara yang sangat resilient atau tahan atau punya resistensi yang cukup tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Jadi pada intinya loss and damage ini adalah sesuatu bagian atau terkait dengan proses adaptasi itu sendiri ya. Jadi bagaimana ada pendanaan khusus pada negara-negara yang mengalami kerusakan, mengalami bencana akibat perubahan iklim. Oke, jadi ini apakah loss and damage fund ini sesuatu yang tersendiri gitu ya, atau dia masuk dalam adaptation fund, atau bahkan masuk dalam, ya kita tahulah selama ini ada janji-janji yang 100 miliar dolar per tahun itu, apakah memang masuk ke situ ataukah ini terpisah, Pak Wahyu? Jadi itu menarik sekali sebetulnya kalau kita lihat historinya aksi mitigasi pendanaannya sangat kuat sekarang, tetapi itu juga implementasinya masih kurang sebetulnya. Kemudian ada pledging 100 billion dari negara-negara maju untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang. Itu dominantly adalah pendanaan mitigasi perubahan iklim. Kemudian juga ada adaptation fund yang sebetulnya dedicated untuk adaptasi perubahan iklim. Tapi itu makro dan prosesnya juga agak complicated. Akses untuk pendanaan adaptation fund itu ternyata sulit dan rumit. Nah, dorongan publik, dorongan parti untuk membuat suatu slot anggaran tersendiri, loss and damage yang lebih spesifik itu sangat kuat. Sebetulnya negosiasi itu sudah 5 tahunan ya. Tetapi di COP Sharm el-Sheikh 27 itu semakin kuat sebetulnya. Dan di sana dibahas lagi di sesi Bonn yang lalu di bulan Juni, dan memang tarik-menarik ya untuk itu. Semua isu terkait financing pasti menjadi daya tarik yang luar biasa. Apalagi negara-negara sedang berkembang memang sangat menyoroti itu. Kemudian di Bonn, sesi Bonn itu sudah mendekati conclude. Memang ditahan oleh beberapa negara yang cukup kuat, khususnya negara-negara maju, bahwa mereka akan khawatir untuk ditingkatkan kontribusinya di luar 100 billion. 100 billion sendiri juga belum terrealisasi, ini sudah ada lagi.
Nah ini tarik menarik yang selalu terjadi dan kita dengan negosiasi dengan leadership dari Sultan Al Jaber, presidensi COP28, ternyata beliau juga melobi dan memastikan bahwa ini harus ada. Dan surprisingly itu dirilis di pada saat opening. Itu yang terjadi. Kemudian apakah itu salah prosedur? Bagi beberapa pihak melihat itu kayaknya nggak pas nih. Baru opening sudah enggak. Ternyata itu sudah dikonklude dari proses 2 tahun terakhir dan diperkuat di sesi bond sebetulnya. Jadi kalau tadi ada delegasi yang on off ya pasti akan tergugat. Tetapi bagi yang sudah ngikutin itu ya ini suatu momen yang bagus banget untuk bisa maju lebih jauh. Nah, apakah nanti dengan keputusan ini bagaimana implementasinya? Nah, ini pasti perjuangan juga sih buat kita bagi negara-negara yang sedang berkembang. Tentu saja kita harus mencermati in detail ya. Step wise-nya seperti apa, strateginya seperti apa, kemudian aturannya apakah nanti akan sama dengan adaptation fund yang cukup rumit gitu dan long term susah untuk diproses dan ternyata juga unfair, kurang fair terhadap negara-negara ini. Kita belum tahu, tetapi paling tidak tonggak pertama di opening session di COP28 itu sudah ditetapkan oleh presidensi. Itu faktanya. Jadi sekarang kita itu memiliki 3 keranjang lah kira-kira. Saya nggak tahu apakah 3 keranjang ini masuk dalam keranjang besar yang 100 miliar dolar atau bukan, tapi minimal kita sudah tahu ada adaptation fund, juga ada loss and damage fund gitu ya. Sehingga apapun itu maka kenyataannya di depan mata kita ada slot pendanaan itu. Nah, Indonesia sendiri menyikapi keputusan ini bagaimana dan kira-kira langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh Indonesia ke depan ini? Ini sangat menarik buat Indonesia, khususnya untuk delegasi kita dengan penghitungan secara kasar bahwa adaptasi kita untuk loss and damage juga jauh lebih besar daripada mitigasi, tentu menjadi peluang yang sangat bagus. Nah, jangan sampai juga dengan peluang itu terus kita diplesetin kalau misalnya menjadi udah dong berarti kalau ini terrealisasi 100 bilionnya akan mengcover itu. Enggak, posisi kita jelas, posisi kita adalah itu di luar 100 billion. Clear ya, jadi 100 billion tetap harus dipenuhi dan negara maju. Yang ini adalah juga menjadi komitmen yang harus kita mintakan, tagihkan kepada negara-negara yang memang pledging. Di beberapa saat terakhir memang ada suatu indikasi pledging. Sebagai contoh dari EU itu sudah pledging 100 juta US dollar ya di pledging terakhir. Kemudian ada beberapa negara lain, Jepang 10 juta US dollar, Amerika 17,5 juta US dollar yang sudah put their commitment ke loss and damage fund. Ini menarik. Di 100 billion itu nggak ada. Jadi kalau begitu mungkin ini suatu indikasi yang sangat positif buat kita. Kita Indonesia harus maju lebih kuat lagi karena Indonesia memang benar-benar di wilayah yang sangat vulnerable. Jadi hak kita memang harus fight lebih jauh. Nah, yang kita tuntut berikutnya adalah transparansi, akuntabilitas dan simplifikasi dari prosedur. Karena kita menghadapi adaptation fund juga prosedurnya terlalu panjang. Sehingga kita seolah capek sendiri dengan menjalankan untuk mendapatkan itu. Jadi sebelum mendapatkan dananya sudah capek. Sudah capek. apalagi mendisbursnya. Betul. Begitu, ya. Jadi itu. Ya, ini adalah strategi kita yang memang harus kita lihat ke depan dalam proses negosiasi berikutnya. Jadi tonggak yang disampaikan oleh presidensi itu menjadi starting point kita untuk berjuang lebih jauh untuk memastikan setiap prosedur yang ada lebih efisien, lebih transparan dan kita dapat haknya kita sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya bahwa Indonesia juga sudah melihat ada peluang gitu ya. Pasti. Dan kita akan mengakses dana tersebut untuk kepentingan Indonesia tentunya. Nah, di kita sendiri itu apakah sudah memiliki kerangka gitulah dalam upaya untuk pendanaan loss and damage itu? Apakah sudah ada misalnya kerangka yang nanti akan kita coba negosiasikan, kita coba usulkan ke
dalam negosiasi ini, oh Indonesia sudah memiliki seperti ini, silakan kalau mau diakses, kalau bisa mengakses ini maka kami juga sudah siap gitu atau gimana? Sementara ini kita memang baru ada satu infrastruktur finansial berdasarkan dari Perpres 77 yaitu BPDLH. Tetapi kita belum memutuskan apakah loss and damage fund ini akan kita alokasikan dan penyalurannya melalui BPDLH sebagai mandat Perpres 77 ya. Kita butuh analisis itu, kita butuh data yang lebih real, ya kita sudah punya banyak data, tapi kita harus lebih detail lagi, karena dipersyaratkan untuk transparansi adalah itu. Jadi kalau tidak dengan record data yang clear dengan di wilayah Indonesia ya kita susah juga. Kemudian apakah cukup dengan BPDLH sebagai infrastruktur? Sampai saat ini konsideran kami sih ya mungkin bisa kita jalankan, mengingat juga load BPDLH kapasitasnya masih ada gitu. Hanya kita melihat nanti prosedur yang diketok palu di dalam negosiasi berikutnya seperti apa. Jangan sampai prosedur itu juga kompleksitasnya tinggi. Ya percuma juga kalau kita sudah punya infrastruktur tapi prosedur dan segala macam untuk akses itu requirement sangat tinggi, ya kembali lagi kita nggak dapat. Nah, yang sangat penting sekarang adalah pledging-nya sudah muncul dari beberapa negara. Artinya kalau kita memenuhi requirement itu secara otomatis kita bisa mengakses dari pledging negara-negara itu untuk loss and damage fund. Oke. Menarik sekali Pak Wahyu. Jadi paling tidak kita sudah memiliki Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang kemungkinan bisa menjadi vehicle untuk mengakses dan menyalurkan dana tersebut, dan kita juga sudah bisa menyatakan ke dunia luar bahwa ya kita siap loh ya, bahwa tidak dari sisi pengelolaan dana yang transparan kita sudah memilikinya, sehingga itu juga akan mempermudah kita, mudah-mudahan nanti bisa, bahkan kalau kita bisa inspiring the world bahwa kita sudah memiliki ini dan lead by example bahwa kita sudah memiliki, jadi kita bisa menjadi salah satu contoh untuk menyalurkan dana loss and damage. Saya rasa ini akan menjadi harapan kita memang seperti itu Pak Sarul. Jadi semua yang dilakukan di BPDLH itu infrastruktur Indonesia itu sudah berjalan bagus dan auditable, transparansinya sangat bagus. Jadi tinggal bagaimana apakah BPDLH sudah mendapatkan trust selama ini untuk aksi mitigasi, apakah juga mendapatkan trust itu? Saya yakin sih iya. Oke. Kita siap. Baik Sobat Hijau, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana upaya Indonesia salah satunya dalam negosiasi di aksi iklim dunia di ajang COP28 di Dubai ini, dan salah satunya adalah mengenai loss and damage fund. Kita ketahui pendanaan merupakan salah satu pilar dari suksesnya upaya aksi iklim dunia dalam rangka mencapai target kenaikan suhu bumi yang harus tetap dijaga di bawah 2 derajat, bahkan di bawah 1,5 derajat tersebut. Sehingga ini merupakan salah satu bentuk nyata bahwa perundingan-perundingan yang dilaksanakan selama ini bukan hanya sekedar perundingan, tetapi memang ada hasilnya, kira-kira begitu. Nah, demikian artinya Sobat Hijau bisa menyimak terus dan tetap juga ikut memiliki semangat mendukung Indonesia, kepentingan Indonesia di kancah internasional ini, dan mendukung para delegasi kita yang sedang berjuang untuk menegosiasikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan upaya mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim. Demikian kita tutup perjumpaan kita kali ini. Kita beri terima kasih kepada Pak Wahyu Marjaka atas penjelasannya yang sangat-sangat runut dan sangat penting, up to date sekali. Baru juga diputuskan, sehingga ini menjadi berita yang bagus buat kita semua untuk bisa bagaimana selanjutnya kita mempersiapkan diri kita untuk bisa mengakses dana loss and damage tersebut. Demikian perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam lestari, salam hijau. Terima kasih.